Ya, nek menurut saya sih COVID kita kemarin itu sebenarnya propaganda untuk membuat kita dibuat dengan alasan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita sebenarnya pada waktu itu, nek saya rasakan ya, itu kita sedang diajak dipercepat untuk mengikuti program digitalisasi. Lagi sing terkait hal pandemi ya. Iki Hmm. wis ngobrol sing liyane ya. Nek mau tentang budaya Jawa. Iki tentang hal pandemi. Pandemi ini berarti wabah sak dunia internasional. Padahal nek sing wis status wabah itu akhirnya bisa terjadi jaga jarak beserta dampak-dampaknya. Iki ono pandemi treaty, ono istilah pandemi treaty. Ya, oh pandemi itu. Ono istilah disease X, Ya. penyakit wabah X yang tidak diketahui tapi sudah diramalkan ya. Iki piye ya wis dihadapi ora usah nganggo jaga jarak ya. Yo itu nek yo ini iki loh sing kadang-kadang kita terjadi beda pendapat dan sebagainya. Ya itulah kehebatan propaganda itu luar biasa. Tapi ya kita hargai aja lah. Bayang no ya, saya yang pada waktu virus corona itu sejak awal aku 11 orang setuju. Sejak awal itu musuhku oke banget. Makanya waktu Masko kena COVID itu cek genting-gentingnya COVID juga. Masko tak hampir, tak salam. Aku sampai ngomong baik Masko, Mas, nah aku kayak sarannya, ojo di rumah sakit. Nek ngantek mati nang omah wis ben ketunggun. Malah mari. Mari dengan perjuangan berat. Iya, tapi seringnya loh ya, ketika di rumah sakit loh, sorry loh ya, banyak nggak adanya loh. Oh, nek banyak nggak adanya yo kita harus berdasarkan data ya. Misalkan yang masuk rumah sakit berapa orang, yang nggak ada berapa orang kan di persentase. Iya. Soalnya nek pengertianku, penangkapanku, nek istilah banyak adanya itu berarti 50% lebih. Ya koyoknya nggak sampai segitu sih. Ya, tapi maksud saya orang-orang yang kena COVID itu, nek iso itu malah kita dekati, ojo terus diisolasi terus kemudian, ya tapi ini nanti kalau mau lebih jauh nanti justru malah akan banyak beda pendapat. Tapi jujur, saya merasakan wah itu propaganda yang luar biasa. Ya waktu itu aja aku sama kamu kan juga luar biasa. Kita sampai bertamu aja sampai tidak boleh. Orang sampai takut menerima orang juga. Ya apakah itu mau diulangi lagi? Itu bisa saja terulang lagi. Karena dengan pandemi yang apa model apa lagi, sampai jalan-jalan kampung aja ditutup di portal gitu. Kita sampai jangan mudik dulu, ditransfer aja uangnya gitu. Lah kakek nenek tuh lebih senang kan didatangi anaknya, apalagi bawa anaknya tuh mbak cucunya itu kan lo seneng kak gitu kan daripada mau dikasih duit dong. Tapi nanti kalau kita ngomong ini lebih jauh kan jadi tidak enak. Ya yes, intinya uh, apa ya, jadi nah saya kok tetap lebih senang dengan apa ya, kita kayak ketemu langsung juga begini ya, karena juga kemajuan teknologi ya, saya pun merasakan ya nanti ke depan itu ya, tapi kayaknya masih lama, tapi juga sangat nanti walaupun lama tapi perkembangannya saya melihat ya, nanti kita ketemuan langsung gini jarang. Sekarang kuliah S3 S2 terus pakai online lagi, nanti itu siapa tahu nanti merembet sampai ke S1 lagi juga begitu. Nanti ketika S1 juga biasa sudah online, turun ke SMA, SMP, SD, sekolahnya jadi sekolah online. Nanti ibadah di gereja, di masjid itu tidak ada. Kayak yang kemarin itu, peristiwa COVID kemarin itu. Kalau COVID kan peristiwa khusus ya.
dalam tanda kutip karena ada wabah yang berarti terkait keselamatan nyawa. Nah, kalau yang dimaksud nanti yang tidak dalam istilah khusus, ya juga akan terjadi kehidupan yang baru ya, dari kehidupan berinteraksi langsung begini dengan cerita panjang lebar menjadi memakai sarana alat komunikasi, pasti rasanya akan beda, pasti beda. Ya, menurut saya sih COVID kita kemarin itu sebenarnya propaganda untuk membuat kita dibuat dengan alasan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita pada waktu itu, saya rasakan ya, itu kita sedang diajak dipercepat untuk mengikuti program digitalisasi. Itu saya tak rasa. Makanya ketika ibadah pakai online dan di masjid pun nggak boleh berjamaah dan lain sebagainya. Kerja di rumah, sekolah di rumah pakai online. Jadi kita dipercepat. Dan sebenarnya perubahan itu baik, tapi tidak semua perubahan itu membawa kebaikan. Saya lebih senang, makanya tetap tradisional itu jangan disepelekan. Ya, makanya semampunya kita gimana caranya supaya modernisasi tidak menggilas tradisi, tapi juga tradisi tidak yang anti modernisasi. Itu kita harus berjuang. Modernisasi juga bisa berkembang, tapi tradisional juga bisa berkembang. Ini tidak gampang. Apalagi kalau kita mengambil contoh secara real nyata tentang pertanian, juga, wah itu nanti kompleks gitu. Tapi ya kita harus seperti itu. Makanya program untuk digitalisasi silahkan, tapi program yang tradisi juga jangan ditinggalkan. Pertemuan-pertemuan offline sentuhan gini bagi saya penting. Touch itu penting. Nanti ke depan itu ketika digitalisasi berjalan apa adanya, orang tuh haus akan touch, haus akan sentuhan. Karena udah nggak ada. Betul. Bagaimanapun ketemu langsung itu akan beda. Iya. Hanya dalam memakai alat beginian. Halo, piye kabare? Nggak bisa bersentuhan. Gitu. Iya. Bersentuhan kena layar kaca gitu. Dulu kita mengenalnya dunia nyata sama dunia gaib. Sekarang tambah lagi ya, dunia nyata, dunia gaib sama dunia maya. Dunia gaib masih, dunia nyata masih, tambah dunia maya. Dunia maya, jangan-jangan tuh dunia gaib yang dinyatakan. Dunia maya itu ya. Iya.